Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Karena ada beberapa yang request dan nanyain kelanjutan dari film kungfu Cult Master yang diperanin Jet Li, Mimin mau kasih tahu nih kalau film tersebut emang gak ada kelanjutannya. Karena dikabarkan kurang diminati di box office untuk yang pertamanya itu. Tapi jangan sedih, buat yang penasaran akan ceritanya, Mimin akan bahas film serialnya. Film kungfu Cult Master sendiri diadaptasi dari novel karya Louis Cha berjudul Heaven Sword and Dragon Saber, yang dalam bahasa Indonesianya itu Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, yang juga dibuat banyak film serialnya. Legenda Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga dengan tokoh utama Tio Buki atau Chang Wuchi ini sendiri merupakan bagian ketiga dari trilogi Pendekar Raja Wali. Bagian pertama adalah The Legend of the Condor Heroes atau Legenda Pendekar Raja Wali dengan tokoh utama Kue Cheng atau Kuo Ching. Dan bagian kedua adalah The Return of the Condor Heroes atau Kembalinya Pendekar Raja Wali dengan tokoh utamanya Yoko atau Yang Kuo. Sesuai alurnya, kali ini Mimin akan bahas dulu bagian pertamanya, yaitu The Legend of the Condor Heroes atau Pendekar Raja Wali yang versi tahun 2017. Dan karena ada 52 episode, maka di setiap video Mimin akan bahas 3 episode. Bercerita tentang Kuo Ching yang agak bodoh, tapi karena baik hati dan rajin, dia berhasil mempelajari beberapa ilmu silat dari beberapa ahli dalam misi balas dendam akan kematian ayahnya. Waktu demi waktu berlalu dan semakin terungkap fakta kematian ayahnya yang ternyata tidak sesederhana itu. Selain itu, ada juga saudara angkatnya yang bernama Yang Kang yang malah membantu musuh mereka. Lah kok bisa? Nah, penasaran kan akan kisahnya? Yuk langsung aja. Beli deterjen di warung Ibu Ros. Yuk kita ceritain film The Legend of the Condor Heroes. Di tengah dinginnya salju, dua orang sahabat lagi ngobrol dan minum-minum. Yang satu bernama Yang Tiesin dan satunya lagi bernama Kuo Xiaotian. Istri mereka yang sama-sama lagi hamil pun sangat akur. Istri Tiesin bernama Serwo dan istri Xiaotian bernama Li Ping. Mereka melihat orang asing dengan ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat. Bahkan jalan di atas salju pun tidak meninggalkan jejak. Orang itu bernama Chiu Chuji. Karena terpukau, Tiesin dan Xiaotian mengajak pendeta Chiu minum bersama. Tapi terjadi kesalahpahaman dan ternyata pendeta Chiu membawa bangkai kepala manusia yang ditutupi kain. Tiesin dan pendeta Chiu bertarung dan ilmu mereka sepadan. Setelah ngobrol, ternyata kepala yang dibawa pendeta Chiu adalah kepala seorang pengkhianat dan sekarang dia dikejar oleh pengawal istana. Mendengar suara kuda, pendeta Chiu pun menyuruh Tiesin dan Xiaotian menemani istri mereka di dalam rumah. Pendeta Chiu menghadapi para pengawal istana sementara Tiesin yang ingin membantu dilarang istrinya karena terlalu berbahaya. Singkat cerita, pendeta Chiu berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Setelah membereskan mayat para musuhnya, mereka pun makan bersama dan Xiaotian meminta pendeta Chiu memberikan nama untuk anaknya dan juga untuk anak Tiesin. Sekalian, pendeta Chiu pun memberikan 2 pisau untuk anak-anak mereka. Anak Xiaotian diberi nama Kuo Ching dan anak Tiesin diberi nama Yang Kang. Istri mereka pun saling menukar pisau yang sudah diukir nama anak mereka sebagai tanda persaudaraan. Malam harinya, Tiesin mabuk dan istrinya mendengar suara berisik dari ruang kayu di sebelah rumahnya. Ternyata, salah seorang musuh yang dibantai pendeta Chiu ada yang belum mati dan sekarang sekarat. Serwo pun kaget, tapi segera mencabut panah di badannya lalu mengobati orang tersebut. Di dalam rumah, Serwo bingung harus ngasih tahu hal ini ke suaminya atau enggak.
Esok paginya, Tiesin mencari barang di ruangan kayu dan ternyata musuh yang sekarat itu sudah hilang dari sana. 3 bulan berlalu dan tiba-tiba tentara Istana Song menyerbu dan akan menangkap Tiesin dan Xiao Tian. Karena tanpa alasan yang jelas dan istri mereka ditangkap, mereka pun akhirnya melawan para tentara itu. Tiesin dan Xiao Tian beserta istri mereka sempat kabur. Tapi nggak lama, pasukan itu berhasil membuat mereka terpojok, bahkan Xiao Tian harus mengorbankan dirinya. Tiesin pergi menyelamatkan istri mereka, tapi ketika menyelamatkan Li Ping, Tiesin pun harus tewas. Tiba-tiba tentara Istana Song diserang sekelompok berpakaian hitam dan ketua dari mereka yang bernama Lian pun menyelamatkan Serwo. Bisa dilihat bahwa Lian adalah orang yang sekarat yang ditolong Serwo di rumahnya. Di desa ternyata disebutkan bahwa Tiesin dan Xiao Tian dituduh berkhianat pada bangsa Song karena bersekongkol dengan negara Qin. Jadi pada zaman ini bangsa Song dan bangsa Qin bermusuhan. Seketika itu, pendeta Qiu yang melihat mayat Xiao Tian digantung pun langsung menghajar seluruh tentara Istana Song. Dari sana, dia mengetahui bahwa bos tentara Istana Song itu bernama Tuan Tiente. Malamnya, pendeta Qiu langsung menyerang markas Tuan Tiente, tapi karena pendeta Qiu nggak tahu mukanya Tuan, dia diperdaya dan disuruh mencari Tuan di wilayah Sihu. Padahal Tuan ada di depan matanya. Tuan lalu berencana bersembunyi di kuil Huafa dan membawa Li Ping yang sudah dipakaikan baju tentara. Ternyata biksu di kuil Huafa adalah paman dari Tuan. Dengan dalih dikejar pendeta jahat dan pura-pura nangis, akhirnya pamannya mengizinkan Tuan bersembunyi di kuil Huafa. Bagaimanapun bau bangkai pada akhirnya pasti akan tercium juga. Pendeta Qiu akhirnya mendatangi kuil Huafa dan setelah didesak, akhirnya biksu di sana berjanji menyerahkan Tuan Tiente 3 hari lagi di tempat bernama Cui Shan Lou. Sementara itu di tempat lain, ternyata Lian adalah pangeran negara Qin dengan nama lengkap Wang Yan Hongli. Hal ini baru diketahui Serwo yang adalah bangsa Song. Malamnya Serwo berencana membunuh Lian karena bangsa Song dan bangsa Qin bermusuhan. Tapi Lian bangun dan menceritakan bahwa pembunuh Tiesin yang sebenarnya adalah pejabat kotor bangsa Song sendiri. Dan Lian menyelamatkan Serwo karena mau balas budi. Mendengar itu Serwo gak jadi ngebunuh Lian dan malah mau bunuh diri. Tapi Lian yang memang suka dengan Serwo berhasil menggagalkannya dan mengingatkan untuk tetap hidup demi anak yang dikandungnya. Beralih ke pendeta Qiu, dia menemui biksu kuil Huafa untuk menangkap Tuan Tiente. Tapi si biksu malah datang sendirian dan memanggil teman-temannya yang adalah 7 pendekar aneh dari Qiangnan. Pertama sekaligus ketuanya yaitu si kelelawar terbang ke Shen Earl yang tidak bisa melihat. Kedua adalah pelajar bertangan cepat Su Chong. Ketiga adalah penebang kayu Bukit Selatan Nan Siren. Keempat disebut Buddha tertawa Chang Aseng. Kelima disebut satria tersembunyi di kota sibuk Chuan Chin Fa. Keenam adalah pendekar pedang wanita Han Xiaoying.
dan yang terakhir bernama Dewa Kuda Han Paucu. Wake lalu bertanya apa salah biksu temannya yang bernama Biksu Chaumu itu kepada Pendeta Chiu. Pendeta Chiu pun menjelaskan bahwa dia mencari Tuan Tiente yang sudah membunuh 2 sahabatnya dan membawa lari salah satu istri dari sahabatnya itu ke kuil si biksu. Tapi Biksu Chaumu membantah semua hal itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan dilanjutkan sampai di kuil Huafa. Mereka berdelapan pun bertarung mati-matian dan berakhir dengan Ketua Ke yang melemparkan senjata beracun ke Pendeta Chiu, sementara ketujuh pendekar beserta si biksu terluka parah. Mendengar hal ini, si biang keladi akhirnya keluar dan terbongkar bahwa di dalam kuil itu ada seorang wanita. Hal ini membuat Biksu Chaumu kaget karena istri Xiao Tian didandani seperti tentara pada saat masuk ke kuil itu, sehingga dikira dia adalah laki-laki. Merasa dijebak keponakannya sendiri, Biksu Chaumu berusaha menyerang Tuan tapi berakhir dengan kematiannya. Tapi Han Paucu yang tadi terkurung di dalam lonceng besar akhirnya bisa melepaskan diri dan disuruh Ketua Ke untuk menyelamatkan istri Xiao Tian yang dibawa kabur Tuan Tiente. Tapi Tuan berhasil lolos dan pergi dengan perahu bersama dengan istri Xiao Tian. Para pendekar pun berkumpul untuk memakamkan Biksu Chaumu. Karena gengsi, Ketua Ke menganggap pertarungan 7 pendekar Qiangnan dan Pendeta Chiu seri dan akan diadakan lagi di warung makan tadi tahun depan. Tapi Pendeta Chiu menolak cara ini dan menginginkan cara yang berbeda. Pendeta Chiu menyarankan bahwa dia akan mencari istri Tiesin dan mengajari anaknya kungfu, sedangkan 7 pendekar Qiangnan mencari dan mengajari anak Xiao Tian. Setelah 18 tahun, barulah kedua anak itu akan bertarung di warung makan tadi untuk menentukan pemenangnya dan mereka semua pun setuju akan rencana tersebut. Beberapa hari berlalu, sekarang Li Ping menjadi budak. Ketika di perjalanan, mereka diserang perampok dan Li Ping terpaksa melahirkan sendiri. Gak lama kemudian, ada sekelompok orang Mongol melintas dan menyadari ada tangisan bayi di sana. Mereka lalu menyelamatkan Li Ping dan anaknya. Singkat cerita, anak Xiao Tian bernama Kuo Qing sedang menggembala dan ada seseorang yang sekarat bernama Cepi, lalu dia pun menolongnya. Karena Cepi dikejar oleh pasukan, maka dia bersembunyi di tumpukan jerami. Pasukan Mongol pun datang dan menanyai Kuo Qing. Karena nggak mau ngejawab, Kuo Qing pun disiksa. Li Ping datang dan mencoba melindungi Kuo Qing. Melihat hal ini, Cepi nggak bisa tinggal diam dan keluar dari tempat persembunyiannya. Putra angkat Raja Mongol bernama Tie Mucin yang ada di antara pasukan itu pun menyuruh anak buahnya bertarung menggunakan panah dengan Cepi. Jika Cepi menang, maka dia akan diampuni. Karena keahliannya, Cepi pun menang lalu diampuni. Melihat Kuo Qing yang bersifat setia kawan dan tanpa pamrih, Tie Mucin menyuruh Kuo Qing dan ibunya untuk pindah ke daerah kekuasaannya. Dia juga menyuruh Cepi mengajari Kuo Qing dan anaknya yaitu Tuo Lei untuk memanah. Saat itu Mongol masih dikuasai bangsa Qin. Kedua pangeran bangsa Qin pun datang ke daerah kekuasaan ayah Tie Mucin. Yang satu adalah Lian
dan yang satu lagi dengan sombong melempar uang-uang koin. Kuocing yang jengkel pun melempar kembali uang-uang itu dan dia pun akan ditombak. Beruntung, panah Cepi menyelamatkannya. Melihat hal itu, Tuolei sangat kagum dan mengangkat saudara dengan Kuocing. Tiemucin pun diangkat oleh Kaisar Jin menjadi kepala penjaga utara daerah Jin. Cha Mu-he, adik Tiemucin pun merasa kesal karena tidak mendapat jabatan. Karena berjiwa besar, Tiemucin berniat memberi jabatan itu untuk adiknya, tapi ditentang oleh Lian dan kakaknya. Ternyata hal ini adalah siasat Lian dan kakaknya untuk menjauhkan hubungan antara Tiemucin dan Cha Mu-he, karena takut mereka berdua akan menyatukan Mongol dan memberontak pada bangsa Qin. Waktu berlalu tapi janji haruslah dipenuhi. Ketujuh pendekar aneh Qiangnan sekarang berada di Mongol dalam misi mencari Kuocing. Di jalan, mereka menemukan dan melerai anak-anak yang lagi berkelahi, yang ternyata adalah Kuocing dan Tuolei yang dikeroyok anak dari Sang Kun, yaitu putra asli Raja Mongol. Kuocing, 走了。走。你叫郭靖？是啊。 Ketika Tuolei memanggil nama Kuocing, ketujuh pendekar Qiangnan pun terkejut dan memastikan bahwa memang dialah Kuocing yang mereka cari. Mereka pun bergembira karena pada akhirnya menemukan Kuocing setelah 6 tahun lamanya. Beberapa lama berlatih, tapi kungfu bukanlah bakat Kuocing. Dia susah mengingat jurus-jurus kungfu. Akhirnya, Suchong pun menyuruh Kuocing datang sendirian ke atas bukit pada malam hari untuk menemui mereka dan berlatih kungfu. Hal ini untuk melihat keberanian dan kesungguhan Kuocing dalam berlatih kungfu. Malam harinya di atas bukit, tanpa sengaja ketujuh pendekar Qiangnan menemukan tengkorak berlubang 5 seukuran jari. Ketua Ke mengatakan bahwa itu adalah kepunyaan sepasang suami istri yang berlatih ilmu jahat 9 tengkorak putih. Yang cowok disebut mayat tembaga atau Chen Xuan Feng, dan yang cewek disebut mayat besi atau Mei Chao Feng. Dulu, untuk berlatih ilmu itu mereka menangkap para warga, lalu diketahui Ketua Ke dan kakaknya. Mereka semua bertarung, tapi karena bukan lawannya, kakak Ketua Ke tewas sedangkan mata Ketua Ke jadi buta. Untuk membalaskan dendam Ketua Ke, mereka merencanakan penyerangan kepada suami istri itu. Ketua Ke lalu bersembunyi di dalam peti mati di sana dan akan menyerang, sementara yang lain bersembunyi dulu lalu akan menyerang bersama. Benar saja, ketika malam semakin larut, Mei Chao Feng menculik dan membunuh warga. Ketika akan membuka peti mati, Han Paucu terlalu cepat menyerang. Untungnya yang lain datang membantunya. Pertarungan menjadi sangat sengit dan Ketua Ke pun muncul lalu melemparkan senjata rahasia yang membutakan kedua mata Mei Chao Feng. Ketua Ke berhasil memukul perut Mei dan menjelaskan bahwa dia adalah si kelelawar terbang ke Chen Er. Mei pun mengenalinya. Sayangnya Kuocing datang di saat tidak tepat, lalu dia ditangkap suami Mei bernama Chen Xuan Feng. Dengan ilmu yang lebih hebat dari istrinya, ketujuh pendekar Qiangnan pun dengan mudahnya dikalahkan. Bahkan, Chang Aseng terluka parah saat mau melindungi Han Xiaoying. Bahkan sekarang Kuocing ada di tangan kirinya dan tangan kanannya mencengkeram leher Ketua Ke. Beruntung, Kuocing membawa pisau yang ditusukkannya ke badan Chen Xuan Feng. Chen Xuan Feng pun tewas dan Mei Chao Feng kabur. Di sisi lain, Chang Aseng juga harus tewas akibat telapak racun Chen Xuan Feng.
Kuocing lalu memberi hormat pada Chang Aseng dan sekarang Kuocing resmi menjadi murid dari ketujuh pendekar aneh dari Jiangnan yang sekarang tinggal sisa 6. Singkat cerita 10 tahun telah berlalu, tapi ilmu kungfu Kuocing masih rendah. Walaupun begitu, ilmu memanah Kuocing sangatlah bagus, sehingga sekali panah 2 burung pun langsung kena. Ketika akan menyelamatkan anak burung elang, Kuocing pun bertemu dengan seorang pendeta dan bertanya apa yang harus dilakukannya supaya dia bisa cepat belajar ilmu kungfu. Pendeta itu pun menyuruh Kuocing menemuinya di atas bukit 3,5 bulan lagi dengan syarat tidak boleh ada orang yang tahu. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review episode 4-6-nya. Punya uang lebih dibeliin kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa.